Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika organisasi. Etika organisasi. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah ketika melakukan suatu tindakan. Hal tersebut sangat bergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah, yang berlaku secara objektif dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lengkap, etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga atau organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip etika. Pertama, prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup kenikmatan rasa senang terhadap keindahan, misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya, sehingga membuat lebih bersemangat untuk bekerja. Yang kedua, prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Ketiga, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Kelima, prinsip kebebasan. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Keenam, prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Dimensi etika dalam organisasi. Pertama, birokrasi. Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Kedua, prinsip manajemen organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah atau komando, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesetiakawanan kelompok. Ketiga, pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Keempat, wewenang. Setiap wewenang yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang pula. Kelima, disiplin. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para pegawai tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Keenam, kesatuan perintah. Kesatuan perintah, setiap pegawai hanya menerima perintah dari satu orang atasan. Tidak boleh terjadi ada dua nahkoda dalam satu kapal. Ketujuh, pembentukan etika dalam pemerintah. Dalam kehidupan organisasi, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Sekian materi tentang etika organisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.